Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Akang sebagai mentor Klon. Di video sebelumnya teman-teman udah belajar tentang TikTok affiliate ya. Nah, di video kali ini teman-teman akan belajar tentang hal yang paling penting di TikTok. Apa itu? Yaitu cara membuat konten yang FYP. Nah, penasaran kan? Oke teman-teman, bagaimana sih cara membuat konten yang FYP itu? Kita coba ulas ya. Nah, ini salah satu video Akang yang FYP ya, yang viral. Yang nonton ini hampir 6,4 juta ya. Jadi kalau di platform lain kayaknya susah gitu ya untuk bisa mencapai penonton jutaan tuh. Sepertinya susah. Tapi dengan TikTok ini Akang akunnya baru gitu, baru membuat beberapa video, tapi udah ada yang bisa sampai seviral ini ya. Jadi ditonton sampai 6,4 juta. Yang share ini ada 725, yang like ada 223, yang komen 830, dan yang save ada 4055. Nah, setelah ini viral, ini banyak videonya banyak yang repost ya di TikTok, lalu di repost juga di Instagram, terus jadi banyak yang masuk ke WhatsApp, banyak yang masuk ke apa link di bio gitu. Banyak yang interaksi juga di akun-akun dan follower pun jadi naik drastis gitu gara-gara konten yang viral gitu. Jadi banyak dampaknya ketika kita bisa membuat konten yang bagus gitu ya, konten yang FYP, konten yang menarik audiens. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba ulas satu persatu secara detail bagaimana caranya membuat konten yang viral atau FYP di TikTok. Nah, di TikTok gitu ya, konten is king. Gitu. Yang dimaksud konten is king ini adalah ya konten adalah rajanya, sedangkan konsisten is queen. Is queen. Jadi konsisten adalah ratunya. Jadi teman-teman ketika bermain TikTok gitu ya, yang paling penting itu adalah apa? Harus bisa membuat konten gitu karena kalau nggak bisa membuat konten ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita mungkin nggak bisa jualan, nggak bisa jadi kreator gitu. Makanya yang perlu dilatih sama teman-teman adalah bagaimana cara membuat konten. Karena tanpa disadari kita dari awal bangun tidur sampai tidur lagi yang kita lihat apa? Konten, konten video, konten foto ya, konten artikel. Di TikTok itu juga itu konten video, di Instagram itu ada konten foto dan juga video, di Google ada konten berupa video, ada juga konten berupa artikel gitu ya. Jadi semuanya tentang konten. Nah, setelah konten is king dan konsisten is queen gitu, teman-teman harus tahu dulu nih kalau di TikTok apa aja sih yang mempengaruhi konten itu bisa viral gitu, konten itu bisa penontonnya tinggi. Nah, elemen-elemen apa aja yang harus diperhatikan ya? Harus kenapa video ini bisa viral gitu. Nah, ada 4 elemen yang perlu teman-teman perhatikan jika video ingin viral atau kalau di TikTok itu sebutnya FYP atau for your page ya. Yang pertama stop scroll ya. Jadi bagaimana caranya supaya video kita yang konten yang kita buat itu bisa membuat orang lain stop scroll. Jadi ketika orang lain sedang scroll TikTok, lalu ada video kita muncul, stop di video kita. Jadi kita harus bisa membuat apa perhatian ya ke orang tersebut gitu. Lalu setelah kita bisa membuat perhatian, setelah bisa bisa membuat orang lain stop scroll, lalu gimana caranya kita membuat orang lain itu bisa time span-nya lama. Jadi menonton dari awal hingga akhir. Nah, itu yang harus dipikirin gitu ya. Setelah orang lain bisa nonton sampai full, terus kita mikir lagi gimana caranya supaya orang lain bisa engagement. Engagement itu berinteraksi sama kita, baik itu melakukan like, komen, share atau save gitu. Lalu yang terakhir adalah action gitu. Action ini gimana caranya kita ngarahin penonton kepada apapun action yang kita lakukan. Misalkan jangan lupa
tulis di komen ya, atau misalkan jangan lupa klik keranjang kuning ya, jangan lupa klik link di bio ya, hubungi kita ya, atau jangan lupa datang ke alamat ini ya. Nah itu action. Jadi kita setelah membuat video, pada akhirnya kita tuh mengarahkan customer kepada sesuai dengan keinginan kita, baik itu misalkan nanti keinginan kita tuh mengarahkan penonton membeli produk kita, ataupun komen di komentar gitu, ataupun misalkan klik link di bio atau datang ke sebuah tempat. Jadi ini 4 elemen yang harus diperhatikan. Nah, nanti kita akan ulas satu-satu gimana caranya supaya bisa membuat orang lain stop scroll, apa aja yang bisa membuat orang lain menonton sampai full, apa aja yang bisa membuat orang lain engage, apa aja yang bisa membuat orang lain action, apa aja. Nah, kita akan coba ulas satu persatu ya. Nah, di rumus konten viral gitu di sini ada 4 ya, ada 4 poin juga. Jadi teman-teman ketika ingin membuat sebuah konten gitu ya, kontennya jangan konten-konten yang asal-asalan gitu, tapi emang konten yang di dalamnya ada pesan yang ingin disampaikan ya. Jadi jangan, kalau konten yang asal-asalan itu bisa viral, tapi viralnya hanya 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 sebatas itu saja gitu. Jadi emang di waktu itu saja, jadi nggak bisa berkepanjangan gitu. Nah, untuk bisa membuat konten yang bagus, yang menarik gitu. Yang pertama, poin pertama, teman-teman harus membuat konten yang valuable. Jadi konten yang bernilai atau bermanfaat bagi audiens atau penonton teman-teman gitu ya. Lalu teman-teman harus membuat konten yang emotion, atau konten yang membangkitkan emosi. Baik itu sedih, senang, lucu ya. Nah, sedih, senang, lucu ini bisa didapatkan dari lagu, nada bicara, dan juga gambar. Nah, jadi di dalamnya harus ada emosi. Jadi ketika yang nonton tuh kalau sedih ikutan sedih, kalau senang ikutan senang, kalau lucu ikutan lucu gitu. Jadi dia bisa menonton lebih lama gitu ya video kita. Lalu yang engageable itu konten yang meningkatkan keinginan audiens untuk berinteraksi gitu ya. Jadi di dalam kontennya harus konten-konten yang membuat eh, apa membuat konten yang ingin membuat audiens itu pengen like, pengen komen, dan juga pengen share. Yang terakhir, konten-konten yang shareable, jadi konten yang merayu audiens untuk share karena konten yang dia banget atau kita setuju dengan konten dia gitu. Oh iya ya, kita setuju banget dengan dia gitu. Ini tuh aku banget gitu. Makanya kontennya yang penonton juga ikutan share gitu. Nah, ini 4 poin yang harus teman-teman perhatikan gitu. Kalau teman-teman ingin kontennya FYP. Pertama harus yang bervalue, harus yang bermanfaat, harus ada emosi di dalamnya, harus ada ingin meningkatkan interaksi, lalu yang mudah di-share oleh audiens gitu. Nah, apa aja sih ide-ide konten yang harus teman-teman buat? Nah, di sini ada 5 poin ya yang mungkin bisa teman-teman dijadikan ide untuk sebuah konten ya. Kalau tadi misalkan di sini konten yang harus harus bermanfaat. Nah, ini teman-teman coba buat ide konten. Yang pertama, idenya apa? Pertama, harus yang edukatif ya. Jadi di dalamnya kita ngasih sesuatu atau ngasih ilmu kayak berupa tips and trick ataupun tutorial. Ya, nah ini menjadi menjadi konten yang mungkin tadi time spend, jadi orang menonton sampai habis. Orang yang banyak menonton sampai habis pun gara-gara mungkin di dalamnya ada konten yang edukatif. Karena ya edukatif itu jadi tips and trick, misalkan ada langkah pertama, langkah kedua, ketiga, keempat. Jadi orang nanti bakal ngikutin. Jadi secara tidak langsung nanti yang nonton tuh sampai full gitu. Terus yang keduanya adalah informatif. Misalkan kita ngasih tahu sejarah, nama-nama tempat, tahu review ataupun unboxing. Ya. Yang ketiga ada konten yang entertainment, kalau ini sifatnya hiburan, kuis, jenaka ya. Lalu yang keempat ini ada konten promosi. Konten promosi misalnya kita membuat behind the scenes ya, jadi proses bisnis bagaimana misalkan dari produk A bisa jadi itu dari misalkan dari
bahan baku dari proses sampai jadi itu kayak gimana. Nah, itu bisa diperlihatkan. Jadi bisa dijadikan sebuah konten. Lalu yang terakhir adalah storytelling. Jadi teman-teman bisa membuat konten-konten yang storytelling seperti misalkan cerita perjalanan ya atau day in my life ya yang teman-teman sering lihat atau misalkan progres dari nol sampai dia berhasil. Nah, itu video yang storytelling. Nah, konten-konten ini yang termasuk konten-konten yang bermanfaat gitu ya, yang bermanfaat yang nanti membuat audiens tuh suka gitu ya, suka. Jadi nggak hanya viral tapi emang benar-benar bermanfaat dan juga bernilai bagi penontonnya gitu. Nah, untuk memproduksi sebuah konten, teman-teman, di dalam kontennya tersebut, kalau ini adalah idenya ya, yang tadi. Nah, kalau ini rumusnya, nah, elemen yang ada di dalam konten itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah headline, isi, dan juga call to action. Nah, headline ini adalah yang membuat orang-orang nanti stop scroll. Gara-gara apa? Gara-gara headline. Gitu ya. Jadi yang membuat kita nanti penonton scroll, scroll, yang membuat orang lain bisa bisa stop itu adalah headline. Headline atau bahasa Indonesianya itu adalah judul. Ya, jadi judul yang membuat orang ketika ada di video kita tuh stop gitu ya. Jadi yang membuat penasaran gitu ya. Jadi membuat judul itu enggak asal-asalan karena apa ya? Karena judul ini yang bakalan nanti membuat orang lain stop gitu. Meskipun video kita bagus tapi judulnya tidak membuat orang lain stop scroll, ya itu masih kurang maksimal gitu. Ya, jadi ketika judulnya udah bagus gitu, judul ini bisa diambil dari judul tulisan ataupun gambar ya. Gambar yang membuat orang lain ketika lihat video kita tuh langsung penasaran gitu ya. Jadi headline itu bisa berupa gambar ataupun tulisan gitu ataupun voice over nanti kata-kata yang kita ucapkan gitu. Lalu setelah headline baru nih isi. Nah, isi ini yang membuat orang lain nanti eh, time spend jadi menonton video kita sampai full gitu ya. Nah, isinya teman-teman bisa masukin nih yang di sini edukatif, informatif, entertainment, promosi dan juga storytelling ya. Terus yang terakhir baru call to action. Call to action itu mengajak orang lain kepada yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi ngajak misalkan jangan lupa tulis di komen ya. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di komen ya. Atau kamu penasaran klik keranjang kuning ya atau klik link di bio ya gitu. Nah, itu mengajak orang lain setelah dia menonton dari awal, stop scroll, menonton videonya, yang terakhirnya baru ngajak audiens untuk call to action. Nah, ini empat tiga poin yang harus ada di dalam konten teman-teman gitu. Nanti teman-teman diisi jadi dari apa? Dari rumus konten viral, produksi konten ya dari poin-poin ini teman-teman satuin gitu ya. Gimana caranya membuat sebuah headline yang menarik gitu ya. Lalu isinya gitu ya, lalu membuat call to action-nya gitu. Nah, salah satu tips untuk FYP, nah ini beberapa tipsnya. Yang pertama adalah teman-teman harus pahami dulu audiens ataupun target market kita. Yang dimaksud audiensnya teman-teman harus tahu penonton. Jadi kalau kita membuat video, kita kan tahu ini tuh video kita tuh untuk ditonton oleh siapa? Apakah untuk ditonton oleh remaja, oleh anak-anak, apakah oleh orang tua gitu. Jadi nanti pada saat membuat video tuh kayak pembawaannya, mungkin komunikasinya atau bajunya gitu atau lingkungannya itu sesuai dengan target market kita gitu atau audiens atau penonton yang kita targetkan ya. Jadi kita benar-benar harus paham dulu apa yang audiens butuhkan gitu. Jadi harus benar paham dulu audiens kita itu siapa gitu. Terus yang keduanya buat headline yang menarik audiensnya di 3 sampai 5 detik pertama gitu ya. Jadi misalkan misalnya bagaimana caranya mendapatkan 20 juta dalam 2 minggu. Nah, itu adalah headline. Jadi dalam 5 detik pertama orang tuh jadi emang gimana sih caranya gitu. Jadi orang lain stop. Nah, setelah itu baru kita kasih misalkan caranya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat gitu. Lalu yang ketiga berikan emosi di dalam pesannya gitu. Jadi kalau sedih sedih,
Kalau senang kita senang gitu ya. Kalau lucu lucu gitu ya. Kalau ada tiga-tiganya boleh gitu. Yang penting jangan tidak ada emosinya kayak lempeng aja kan gitu. Jadi orang lain tuh jadi ah ya ya udah biasa-biasa aja gitu. Tapi harus berikan juga emosi. Terus tips yang keempat, teman-teman juga bisa ikuti tren. Ya, ikuti trennya. Kalau sekarang yang lagi viral apa nih, yang lagi rame apa nih. Nah, teman-teman bisa ikutin. Ini salah satu juga tips untuk FYP. Atau bisa disingkat ATP. ATP itu apa? Amati, tiru, plek gitu ya. Jadi ikutin aja gitu ya. Yang sekarang rame sekarang. Atau misalkan ATM, amati, tiru, tapi modifikasi dengan gaya teman-teman. Misalkan yang sedang viral apa, tapi kita buat beda gitu dengan gaya kita sendiri ya bisa. Terus yang kelima tentu harus konsisten posting karena kita nggak bisa satu video dua video langsung FYP gitu ya, susah karena FYP itu bukan di dalam kontrol kita ya. Jadi kita nggak bisa kontrol nih ketika kita mau video udah bagus nih, wah udah sesuai nih kayak headline, isi, call to action, itu kontennya udah bagus, udah pakai rumus konten viral nih kayaknya udah bagus banget, terus pas di-upload kok nggak FYP ya, ah bohong ini mah Kang Firman. Wah, udah gitu ya. Jadi FYP itu memang di luar kontrol kita. Jadi tugas kita tuh membuat video yang menarik gitu ya, membuat video yang bermanfaat, yang ada value, yang ada emosi di dalamnya, ya, yang ngasih pesan di dalamnya gitu ya. Setelah itu baru konsisten. Jadi kita melakukan yang terbaik itu di dalam sebuah konten gitu ya. Lalu posting dengan konsisten. Mungkin nanti ada yang FYP itu di video ketiga, video kelima, video ke-10, video ke-20, tapi kan nggak tahu gitu. Makanya, tapi kita tugas kita adalah bisa membuat konten yang maksimal gitu ya untuk penonton kita yang bagus, yang menarik gitu ya. Kalau elemen-elemen tadi yang telah dijelaskan teman-teman udah lakuin, ya udah teman-teman tinggal konsisten gitu. Pasti ada konten teman-teman yang FYP kalau teman-teman konsisten gitu. Yang keenam tips FYP adalah jadilah berbeda gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman buat video misalkan tentang apa cerita keseharian anak SMA misalkan ya, atau tips and trick bepergian kemana. Nah, teman-teman bisa lihat video yang udah apa yang udah dibuat sama apa kreator-kreator lain. Nah, tapi teman-teman jadilah berbeda. Teman-teman pakai gaya-gaya yang berbeda gitulah. Nah, itu yang bakalan dilirik oleh nanti oleh penonton karena apa ya? Karena berbeda gitu. Ya, jadi jangan sama. Kalau sama-sama banget jangan gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah jadilah yang berbeda gitu. Ya, ini semoga teman-teman bisa diterapin salah satu tips FYP ini ya supaya apa ketika membuat video teman-teman ingat gitu oh harus paham dulu audiensnya misalkan jadi paham tuh jadi tahu masalahnya dia apa harapannya dia apa jadi ketika membuat konten penonton tuh bisa oh ini mah gue banget oh ini mah aku banget kayak gitu ya. Nah terus untuk memproduksi konten teman-teman langkahnya simple gitu ya bisa langsung dari aplikasi YouTube juga bisa sebenarnya ya tapi kalau teman-teman pengen maksimal bisa membuat konten itu pertama dari ide konten. Ya, jadi teman-teman tulis dulu idenya ide konten apa. Setelah itu coba shoot beberapa video, lalu buat skrip. Setelah shoot beberapa video skrip dari mulai headline-nya apa, isinya apa, ya, call to action-nya apa. Setelah itu baru editing. Editing tuh misalkan nyatuin beberapa video, lalu misalkan ditambah tulisan, lalu ditambah juga suara kita, gitu, supaya lebih menarik ya. Setelah itu baru render, baru posting. Nah, itu langkah-langkah supaya konten teman-teman terorganisir gitu. Jadi langkah-langkahnya udah bagus, di dalamnya udah bagus baru ya teman-teman tinggal konsistennya aja gitu ya membuat video. Nah, yang terakhir adalah practice make perfect. Jadi latihan membuat semuanya sempurna ya. Jadi latihan membuat sempurna. Kita mungkin di video pertama, video kedua mungkin masih jelek, tapi tetap teman-teman harus terus tetap latihan agar apa? Agar ya lebih menyempurnakan, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat dibagikan ya di cara konten FYP ini. Jangan lupa teman-teman praktek ya membuat sebuah video ya, membuat videonya bebas, teman-teman, kontennya bebas. Tadi ide kontennya udah dibagikan ya.
Mau video yang misalkan video promosi, mau video behind the scenes, atau misalkan video informatif, tips and trick, ya, video perjalanan bebas. Silahkan teman-teman buat konten dengan elemen-elemen yang tadi disampaikan ya. Semoga video teman-teman bisa nanti bisa FYP. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.